Tuhan, kuduslah Engkau, kami datang menyembah dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap ucapan mulut bibir kami menyembah memuliakan Engkau, berkenan di hati-Mu. Biarlah kami merenungkan firman-Mu, berkata firman, mendengarkannya, juga berkenan di dalam hati. Biar firman-Mu tertanam dalam diri kami, dan jangan biarkan direbut oleh siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami berdoa pagi ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk jemaat yang saya kasihi. Kalau saudara membawa firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-29. Ini adalah eksposisi yang ke-30 dari Injil Markus. Satu bagian yang panjang saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jawab seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku itu kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah dan mulutnya berbusa, giginya berketak dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu kata Yesus kepada mereka, hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sambil mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika aku dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia mengharik roh itu dengan keras. Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak itu dan jangan merasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebat. Nah, anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Namun, Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Oh saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa yang terjadi dan dicatat oleh Injil kita sebagai sebuah kontras apa yang baru saja sedang dialami oleh murid-murid pada waktu mereka berada di atas puncak gunung
Dan ini adalah peristiwa yang terjadi di lembah di bawah gunung. Saudara sekalian, bolehkah saya tanya kepada saudara pada pagi hari ini, bagaimana kondisi dan keadaan rohanimu dan imanmu pada hari ini? Mungkin banyak orang menjawab dengan sedih, Pak, hari ini kondisi rohani kami sedang berada di dalam lembah kekelaman. Tapi mungkin saudara pada waktu saudara baru saja selesai retreat di atas gunung, baru saja selesai mengikuti konferensi yang dahsyat luar biasa di atas gunung, dan ketika saya menanyakan bagaimana kondisi imanmu hari ini, bagaimana keadaan rohani spiritualmu, maka saudara akan mengatakan sedang berada di puncak yang tertinggi seperti di gunung. Betul? Saudara sekalian, ini dua kisah yang sangat indah luar biasa. Petrus, Yohanes, dan Yakobus baru saja selesai retreat di atas gunung bersama dengan Yesus berdoa. Dan itu retreat yang luar biasa, saudara sekalian. Tidak ada orang Kristen, anak Tuhan, yang tidak ingin duduk bersama dan bergaul dengan orang-orang suci, bukan? Hari itu di atas gunung pembicaranya so godly talk, pembicaraan yang sangat rohani, bicara apalagi speakersnya luar biasa. Musa dan Elia dan Yesus. Siapa yang tidak mau hadir di dalam retreat seperti itu? Tetapi saudara sekalian, kisah ini juga ingin memberitakan kepada kita, kehidupan kita bukan dipanggil di atas gunung. Yesus telah memperlihatkan kemuliaannya di atas gunung kepada murid-murid. Tapi untuk inilah Yesus hadir dan datang kepada realita kehidupan di bawah lembah kekelaman. Dan pada waktu mereka turun ke bawah, itulah realita lembah kehidupan kita sehari-hari. Setelah mereka turun, saudara bisa melihat terlalu banyak sekali problem dan persoalan hidup di bawah lembah kekelaman, bukan? Di situ kita menemukan, saudara sekalian, bagaimana murid-murid Tuhan diintimidasi, dibuli oleh pemimpin-pemimpin agama. Sesuatu yang normal kita lihat, bukan? Ketika you berada di dalam lembah realita kehidupan sehari-harimu, you face this. Engkau tidak face that ketika engkau berada di atas retreat. Karena bahasamu sama dengan yang lain. Di bawah lembah kekelaman itu, saudara sekalian, kita melihat di gunung kemuliaan, di bawah kekelaman. Di atas gunung kita menemukan keindahan, keteraturan, peace and joy and beautiful. Di bawah kita menemukan kehidupan yang chaos, tidak teratur, dan itulah realita kita. Kita bertemu dengan realita lembah kekelaman, problem keluarga yang tidak ada habis-habisnya. Ayah dan ibu yang berteriak minta tolong. Saya punya kehidupan rumah tangga, keluarga, anakku. Luar biasa menghadapi situasi. Saya tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Itu hidup di bawah lembah kekelaman. Kita bertemu dengan kegagalan pengikut Yesus untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak dapat. Gereja tidak sanggup, tidak mampu. Kita ingin melakukan sesuatu. Itulah realita kehidupan rohani pengikut-pengikut Kristus. Kita juga bertemu dengan satu kondisi lembah kekelaman, chaos yang luar biasa, di mana the power of Satan rules. Yang menciptakan kesedihan, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Itulah realita hidup di bawah lembah. Ini yang dihadapi murid-murid. Dan itulah kondisi di mana Yesus tidak ada.
Dan kisah ini ingin memberitahukan kepada kita, ketika dia tidak ada, dunia ini chaos adanya, bukan? Dan saudara bisa lihat scene-nya itu, murid-murid ditanya, problem orang muncul dan murid-murid tidak berdaya menghadapi begitu banyak persoalan. Tiba-tiba Yesus turun dan semua lari mencari Yesus kayak selebriti. Tetapi dialah satu-satunya selebriti yang harus kita kejar dan cari. Amin. Karena dialah tempat di mana kita tahu dialah sumber jawaban dari setiap persoalan dan masalah hidup kita. Amin. Untuk itulah Yesus datang. Kisah ini menceritakan kepada kita, dia yang duduk di tahta kemuliaannya, yang penuh dengan hormat, sukacita, damai sejahtera, pujian. Tetapi anak Allah itu datang, rela turun ke dalam dunia yang chaos seperti ini. Nah, itulah pengharapan yang kita nantikan satu kali kelak dia datang kembali. Di mana dia akan menyelesaikan setiap kekacauan, kegelapan, derita air mata. Itu yang dikatakan di dalam Wahyu. Pada waktu langit dan bumi baru itu datang, dia akan menghapuskan air mata kita. Tidak ada lagi kematian dan penderitaan. Kita sekarang hidup di dalam lembah kekelaman. Tetapi di tengah air mata, penderitaan, kesusahan, kesulitan kita, kita bisa mencicipi, kita bisa mengalami pengharapan itu sekarang. Bisa. Dan biarlah rahasia indahnya berita ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Dan kuncinya adalah tergantung bagaimana relasi kita ketika dia datang dan turun, kita lari menyambutnya dan ingin berelasi dengan dia. Bawa persoalanmu kepada dia dan dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika murid-murid datang, orang juga berkumpul, ahli-ahli Taurat juga ada di situ yang baru saja berdebat dengan murid-murid. Yesus bertanya dengan pertanyaan ini, apa yang sedang kalian perdebatkan? Tidak ada jawaban. Yang bertanya, yang sedang bully murid-murid, ahli-ahli Taurat, tidak berani ngomong. Kenapa? Karena dia tahu, Jesus the best debater. Nggak berani. Murid-murid sih bisa gua bully. Ya kan gini. Tetapi ketika Yesus tanya, apa yang kamu persoalkan? Ahli-ahli Taurat diam. Apa yang kau persoalkan? Pengikut-pengikut Yesus juga diam. Murid-murid tidak berani untuk mengadu kepada Yesus. Kenapa? Karena itulah momen mereka dipermalukan. Itulah momen di dalam pelayanan mereka tidak berdaya. Itulah momen mereka dipermalukan. Satu bagian yang sangat menyentuh hati saya. Kadang-kadang kita akhirnya bisa menyadari, seringkali kita berpikir kita sanggup bisa melakukan sesuatu. Kita adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dan sebagainya. Sampai pada satu titik di mana kita diperhadapkan pada situasi. Kita tidak sanggup melakukannya. Betul? Yang kita pikir kita bisa. We are put in shame di dalam posisi itu. Seringkali kita harus mengakui, Tuhan, saya malu. Mereka tidak berani menjawab apa yang diperdebatkan. Lalu berteriaklah satu orang. Tentu yang datang itu penuh dengan permasalahan. Tapi Bapak ini kemudian berteriak kepada Yesus. Tuhan, inilah yang dipersoalkan. Saya punya anak. Yang dirasuki oleh setan. Bayangkan saudara sekalian bagian ini. Setan itu mau membinasakan dia. Kadang-kadang membawa dia masuk ke dalam api. Wow.
Yang lain lagi tiba-tiba mau menenggelamkan dia. Mulutnya berbusa. Mungkin saudara sekalian dari sisi sains dan medical lalu menganggap bahwa zaman dulu mereka tidak advance di dalam medical research dan medical observasi. Sebenarnya itu bukan persoalan kerasukan setan, tetapi epilepsi. Just because they don't know that it is epilepsy, lalu kemudian apa saja dipandang sebagai kerasukan roh. Kita bisa menemukan beberapa simptoms yang sama dengan epilepsi, bukan? Kelihatannya dia tidak sadar, dia berbusa. Tetapi saudara sekalian, kita menemukan aspek yang lain. Aspek self-harm. Mau membinasakan diri sendiri. Tidak semua. Tetapi itu boleh menjadi sebuah ciri yang penting yang kita bisa lihat. Sifat pekerjaan si jahat pasti mau menghancurkan. Dia tidak mau membuat engkau menderita. Dia ingin mengambil nyawamu. Betul? Ini poin yang penting. Ya, apapun dia akan lakukan. Kau dikasih kekayaan, dia akan kasih. Jikalau itu bisa merebut nyawamu. Tapi dia bisa kasih you kesusahan penderitaan. Bukan ingin mencelakakan penderitaan itu bagimu. Tapi dia ingin membinasakan nyawamu. That is the point. Itu aspek pekerjaan daripada si jahat itu. Dan kita menemukan di sini. Ya, dia mau membinasakan anakku. Saudara, hanya Markus yang catat satu diskusi selanjutnya antara Yesus dengan bapa anak ini. Matius tidak catat itu, Lukas tidak catat itu. Tetapi Markus yang catat. Yaitu Yesus mengajukan satu pertanyaan lagi kepada ayah itu. Bapa itu membawa persoalan anaknya. Tetapi Yesus sedang mau membereskan persoalan bapaknya. Sejak kapan anak itu mengalami seperti ini? Hanya Markus yang catat itu. Oh saudara sekalian, kalau saudara sudah mengalami persoalan begitu panjang dan begitu banyak, seringkali mungkin kita marah. Who cares? Ya kan? 1 hari kek, berapa hari kek, persoalan tetap sama kan? Betul enggak? Apa Tuhan tidak tahu? Itu satu, oke. Saya datang karena youlah sumber penyelesaiannya. Tetapi kenapa keluar pertanyaan ini? Ini oke. Bukan Yesus tidak tahu. Sekali lagi. Dan tentu saudara sekalian, minggu lalu dia kerasukan setan. 1 bulan persoalan sama bukan? Tapi kenapa Yesus tanya seperti itu? Itu adalah satu hal yang luar biasa indah sekali. Dia jawab, dan saya percaya jawaban itu adalah jawaban yang disampaikan oleh dia dengan lindangan air mata. And then you can feel that. Pertanyaan itu penting, karena pertanyaan itu kemudian akan membuat semua orang yang hadir, gaps, what happened? Tuhan, problemnya sejak dia masih kecil. Sejak dia masih kecil. Oh, can you see that? Itu adalah pertanyaan simpati, empati, caring dari Yesus. Tapi pada saat yang sama, saudara sekalian, saudara dan saya bisa lihat betapa Bapak ini sudah fighting bagaimana mengasihi anak itu dan bagaimana mencari jalan keluar pertolongan yang tidak ada habis-habisnya. Sejak kecil. Kalimat selanjutnya dari dia, if you can
possible do something please? It means that I already have do everything. And nothing come up as a solution. Can you do something? Saudara sekalian, Bapak ini, keluarga ini tentu hidup di dalam situasi yang sangat gelap, chaos. Saudara bisa bayangkan mereka mungkin sudah tidak sanggup bisa bekerja menjalani hidup dengan normal. Harus menjaga anak itu siang dan malam. Ya kan? Dan jangan lupa lampu pada waktu malam hari itu bukan begini. Tentu pakai obor dan sebagainya. Oke, mari kita bayangkan. Berarti threatening nyawa dia dengan bermain api itu adalah 12 jam setelah obor itu nyala, bukan? Mari kita bayangkan itu. Ada banyak keluarga yang mungkin mengalami situasi ketika severe autism yang dialami oleh keluarga yang sama sekali melumpuhkan mereka untuk bisa menjalani hidup dengan normal. Ya harus jaga anak itu. Pelihara dengan baik-baik. Memikirkan diet makanannya. Membawa ke dokter. Terapi siang dan malam. Tuhan sejak kecil. Tetapi sampai hari ini, Bapak itu tidak berhenti stop fighting untuk anaknya. Amin. Itu yang membedakannya. Saudara boleh helpless. Saudara boleh tidak berdaya. Saudara boleh capek. Saudara boleh teriak. Tolong saya. Saya butuh pertolongan. Saudara tidak punya cara lagi untuk bisa menyelesaikan situasi itu. Tetapi satu yang penting di dalam situasi seperti itu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Amin. You can have an helpless situation, but never lose your hope di hadapan Allah. Selalu ada hopeful, even though saudara tidak punya tempat untuk mengalami pertolongan. Apakah kita juga memiliki spirit fighting seperti itu? Bagi anak-anak kita. Apakah kita fighting for your children spiritual life dalam hidup mereka? Kita mungkin minta tolong berteriak, apalagi ketika dia sudah memberontak, dia sudah tidak mencintai Tuhan dan sebagainya. Itu tangisan air mata yang dahsyat luar biasa, bukan? Kita berseru dan minta tolong. Kadang-kadang kita harus mengakui, saudara, pendeta tidak bisa tolong kita. Gereja tidak bisa tolong kita. Jangan kecewa, jangan marah sama gereja. Jangan marah sama orang, saudara sekalian. Kita berjuang. Nah, Bapak itu sedang bertemu dengan Yesus di dalam kondisi seperti ini. Dan pada waktu dia menyampaikan, anakku dalam keadaan sakit seperti ini. God help me. Murid-muridmu tidak dapat. Hari ini saudara sekalian, temanya diagnosa kesehatan imanmu. Karena kita akan bertemu berkali-kali kata itu muncul, bukan? Yesus menyebut kemudian, all you faithless generation. If you have faith, nothing is impossible. God, I believe, I have faith. Help me, who is unbelief here. Itu kata berulang di sini. Sehingga kita akan melihat ini menjadi core yang penting. Kata faith itu iman. Murid-muridmu tidak dapat. Saudara sekalian, maka keluarlah kalimat seruan Yesus. Oh, you
faithless generation. How long? Nah, saudara, apakah ini sebuah keluhan dari Yesus? Apakah ini sebuah geni dari Dia? Apakah ini sebuah koreksi dari Dia? Kepada siapa kalimat "Oh you faithless generation" itu ditujukan? Jelas, pasti tidak ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, bukan? Apakah dia tujukan kepada semua orang yang hadir pada waktu itu? Bisa dan mungkin kepada kelompok ini. Tetapi jelas sekali sekalian kalimat itu lebih tepatnya ditujukan kepada para pengikutnya. His followers. Murid-muridnya. Mereka sudah beriman kepada Yesus. Mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Apa yang sedang terjadi kepada murid-muridnya? Mari kita buka Markus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Markus pasal 6 ayat 12 sampai 13. Inilah pengutusan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus pasal 6. And something happened between 6 ke 9, terjadi upside down. Ada yang terjadi di situ, bukan? Apa yang terjadi di situ? Sesuatu hal yang memalukan luar biasa, bukan? Dulu saya mengusir setan dan bisa. Dulu saya mendoakan orang yang sakit disembuhkan. Dan pada waktu mereka ada di bawah itu, mereka tidak berdaya dan mereka dipermalukan. Orang-orang itu berkumpul, where is Jesus? Dan mereka jelas di dalam Lukas ikan dicatat, di dalam namamu setan-setan pergi, di dalam namamu kami menyembuhkan. Oke. Dan pada waktu mereka sedang berkata dalam nama Yesus dan sebagainya di situ, setannya ketawa. And itu adalah hal yang saya berdiri di situ sebagai seorang hamba Tuhan, saya jelas dipermalukan. Saudara, mari kita bisa melihat kontras ini terjadi dalam bagian ini. Ada keindahan sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh Yesus yang murid-muridnya miss di dalam pelayanan itu. Ketika murid-muridnya melakukan pelayanan itu dan dia melihat itu sebagai sebuah kehebatan dan kesuksesan. Sesuatu yang boosting mereka punya image dan sebagainya. Mereka telah kehilangan banyak sekali aspek. Mungkin mereka tidak menyadari bahwa pelayanan itu seharusnya lahir dari sebuah caring and loving heart dalam hati mereka. Sekarang sudah menjadi sesuatu hal yang membuat mereka merasa saya dibutuhkan dan dicari oleh orang-orang ini. Di dalam pelayanan itu mereka bow down, bersandar, berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam gap itu kita bisa melihat skill dan teknik dan talenta dan kemampuan telah menyingkirkan aspek itu, bukan? Ada different hal yang dilihat antara mereka ketika orang itu banyak mungkin datang minta pertolongan sebagai sesuatu yang mengganggu mereka dan menyulitkan mereka, bahkan mungkin mempermalukan. Dan ketika Yesus bertanya, sampai waktu berapa lama? They lost this loving and caring attitude dari Yesus. Saudara, gereja tidak sanggup bisa melakukan banyak hal, itu sebab
Tuhan boleh memakai begitu banyak gereja-gereja lain untuk boleh menjadi sebuah community yang melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak sanggup bisa kerjakan dan lakukan. Sebagai satu pekerjaan unity, membangun pekerjaan Allah sampai rumah Allah yang spiritual itu menjadi indah dan luar biasa. Tapi kita tidak boleh menjadi sebuah komunitas yang kehilangan loving and caring di dalam pelayanan kita. Biar orang hadir dan datang di dalam kebaktian kita, ajak orang hadir dan sebagainya. Bisa mereka lihatkah bahwa kita adalah orang yang penuh dengan hati seperti itu. Kita perlu itu. Kita perlu orang Kristen anak Tuhan yang ketika mempertanyakan pertanyaan itu adalah orang yang mengkonek hatinya dengan beban hati orang lain. Bapak itu sedang punya beban yang berat. Beban itu oleh karena anaknya menghadapi persoalan dan permasalahan. Yesus belum menyelesaikan beban dan persoalan anak itu. Yesus sekarang sedang menyelesaikan beban dan persoalan bapak itu. Dan banyak kali saudara sekalian kita mungkin sering kali mempersalahkan anak yang lain dalam sekitar kita yang menjadi sebab dan penyebab daripada kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita belajar sama-sama. Bisa jadi saudara sekalian kita perlu disembuhkan dan dibereskan oleh Tuhan problem dan beban hidup kita. Amin. Bisa jadi kita mempersalahkan istri, suami kita, anak kita, bos kita, orang yang lain. Let us settle this morning. Okay. Bapak itu Yesus selesaikan dulu. Bapak itu mungkin bilang, saya datang problem anakku Tuhan. Your problem. Sekarang aku mau selesaikan. Dan hal yang penting, you tidak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah kamu sebelum kau beres dengan aku terlebih dahulu, kata Tuhan. Apa itu? Do you believe? Do you believe? Inilah kontrasnya. Di situ murid-murid Yesus sudah believe, sudah percaya, sudah punya iman, sudah melakukan hal yang luar biasa. Sekarang kontras dengan seorang bapak yang mengatakan, Tuhan, I believe. Help me that ada unbelief di dalam hatiku. Oke? Ini kontras yang kita akan bahas sama-sama. So, satu sikap yang ingin mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi jujur persoalan hidupku mengandung keraguan. It is normal? Ya. Persoalan hidupku mengandung keraguan Tuhan. Itu juga kita alami sebagai orang Kristen. Tetapi sampai berakapan bagaimana itu menjadi sesuatu yang melahirkan simpati caring Yesus. Ataukah itu melahirkan sesuatu teguran dan kemarahan Yesus. Kapan Yesus simpati kepadanya? Kapan Yesus kemudian berkata, oh you faithless generation. Mari kita lihat sedikit perbandingan. Sakaria, imam besar. Sakaria betul ya, mama daripada Yohanes Pembaptis ya. Mama papa ya, Sakaria, oke. Sakaria. Imam besar. Betul Sakaria, betul tak? Bukan imam besar ya. Imam yang hari itu masuk ke dalam untuk melakukan satu pelayanan. Sama Maria, seorang anak gadis remaja. Ya, didatangi oleh malaikat Allah yang sama. Dua-dua sedang berdoa, dua-dua sedang berada dalam satu relasi dengan Tuhan, dua-dua juga mencetuskan keraguan mereka, bukan? Iya. Ketika firman Allah sampai kepada Sakaria, kalimat daripada Sakaria adalah demikian, bukan? Mustahil.
Mustahil. Sebab aku dan istriku sudah tua. Mustahil punya anak. Ketika malaikat menyampaikan itu kepada Maria, Maria juga mengeluarkan kalimat mustahil. Sebab saya masih belum menikah. Bagaimana mungkin saya punya anak? Sama? Sama. Tetapi kepada Zakaria, malaikat itu berkata, karena you tidak percaya, maka sejak hari ini sampai anakmu lahir, engkau akan menerima punishment daripada Tuhan sementara terhadap ketidakpercayaanmu. Sampai akhirnya kamu tahu bahwa apa yang Tuhan akan lakukan tidak ada yang mustahil. Tetapi kepada Maria, malaikat itu memberikan penjelasan, pengertian kepadanya. Lihat perbedaannya bukan? Di mana letaknya? Kita bisa lihat ada aspek di mana kita tahu Maria adalah seorang anak remaja yang masih kecil, sederhana, dengan simple faith-nya kepada Tuhan. Betul tidak? Sedangkan ini adalah profesor teologi. Pendeta. Oke? Yang sudah banyak mengerti dan sebagainya. Saudara mungkin bisa menangkap apa yang saya ingin sampaikan bukan? Dan seringkali kita lama ikut Tuhan dan sebagainya. Kadang-kadang menjadi orang Kristen yang kita terlalu sensitif. Dan kita mungkin terlalu tahu banyak hal dan sebagainya. Dan kita mungkin menjadi orang yang lupa dan tidak sanggup lagi menerima sesuatu yang menyadarkan kita bahwa ada hal yang tidak benar di dalam iman kita. Tuhan perlu mengkoreksi kita dengan firman Tuhan. Dan mungkin kita dalam hal itu berespon dengan cara yang berbeda. Tuhan menegur kepada Zakaria. Sebab seharusnya di dalam posisi kamu sebagai seorang yang sudah lama ikut Tuhan, yang tidak ada bagian dalam hidupmu yang tidak bersentuhan dengan firman Allah, engkau baca setiap hari, mengenal akan kuasa Tuhan dan sebagainya. Dan di dalam momen seperti itu, seharusnya engkau adalah orang yang menunjukkan apa artinya beriman kepada Allah. Dan teguran itu datang kepadanya. Hal yang sama kepada murid-murid Yesus bukan? Kenapa Yesus kemudian mengatakan kepada murid-murid, you are faithless generation. Tetapi kepada Bapa ini, Yesus mendesak dia supaya dia menyatakan apa artinya beriman kepada Tuhan. Jelas sekali saudara sekalian, Bapak itu datang dengan iman yang jelas lemah. Karena di dalam imannya kepada Tuhan ada keraguan itu. Dan ini satu kalimat yang saudara dan saya pasti akan sangat intrigued sekali kan. Ya, dia sampai berteriak, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Maka kepada kalimat seperti itu kita mungkin berhenti tanya dulu, percaya enggak? Percaya? Jadi tidak percaya? Tidak juga gitu kan ya. Jadi, tapi percaya nggak? Percaya, tapi ada ketidakpercayaan. Oke, so percaya atau tidak percaya sih? Oke, so what is that? Okay. Ini kalimat yang satu-satunya kalimat yang muncul di Alkitab kita yang seperti ini. Tuhan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, hal yang kedua, tadi soal kedewasaan rohani antara Bapa ini dan iman daripada murid-murid yang sangat berbeda itu. Yang kedua adalah, di mana bedanya dengan murid-murid? Murid-murid ditegur oleh Yesus. Dan Yesus menyatakan keluhan sampai kapan. Akan ada nanti momennya, Yesus tidak ada lagi bukan?
Akan ada momen secara fisik Yesus tidak bersama dengan murid-murid. Tapi mereka sudah melakukan begitu banyak pelayanan. Bahkan sudah pernah mengusir setan. Dan momen kali ini mereka gagal. Perbedaannya terletak di satu hal. Sekalipun Bapa ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di tengah-tengah keraguan dia, mungkin gak sebagainya. At least satu hal yang beda antara dia dengan murid-murid. At least dia tetap datang memohon dan berdoa kepada Tuhan. Itu bedanya. Murid-muridnya bilang, saya percaya, saya tahu, saya mengerti, saya harus bersandar sama Tuhan dan sebagainya. At that moment, periode dari pasal 6 sampai pasal 9. Skill, teknik, kemampuan, kesuksesan, talenta, pengetahuan, cukup sanggup bisa membuat kita bekerja dengan baik, sukses, dan melakukan pelayanan dengan indah dan baik. Yang sama dengan orang-orang yang mungkin tidak, yang terus bersandar dengan doa. Tanggap sampai sini bedanya? Ya. Saya tetap bisa doa, melakukannya. Tapi ada perbedaannya. Di dalam hal pada waktu kita tidak lagi melihat persandaran kita kepada Tuhan. Dan problem itu muncul nanti setelah murid-murid ketemu dengan Yesus, bukan? Disitulah kemudian mereka bilang, Guru, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jawab Yesus, jenis ini tidak bisa diusir kecuali hanya dengan doa. Kalimat itu berarti murid-murid telah kehilangan dimensi itu. Jenis ini itu berarti Yesus sedang mengajak kepada mereka di dalam pelayanan, di dalam kita ikut Tuhan, ada wall yang seperti ini engkau harus lompati dan jalani. Tetapi ada wall yang lain yang begitu tinggi, bukan? Itu maksud Yesus. Dan wall ini, dinding ini, hambatan ini tidak akan mungkin engkau bisa jebol, tidak akan mungkin engkau bisa lompat naik dan mengalahkan dan melewatinya. Kecuali engkau tetap hanya menggunakan satu cara, hal-hal yang kamu pikir kamu bisa kerjakan dengan kekuatanmu sendiri. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen ketika kita bilang begitu, kemudian aduh Tuhan ya betul saya kurang doa. Lalu akhirnya, tapi begitu saudara hadir dalam persekutuan doa, saudara malu juga. Kenapa begitu hadir tuh habis dengar khotbah ya minggu ya. Habis kena nih lo, pantas lo. Akhirnya kita malu, akhirnya kita bilang, iya betul sih saya juga jarang doa. Akhirnya kalau saya hadir dibegituin, lebih baik saya gak hadir. Betul kan? Kita kira begitu. Mari kita baca Alkitab. Toto besok Senin nongol di Zoom. Dongol. Mana lu? Wah kita jadi malu. Ngangkap sama begini. Daripada begitu gue gak nongol lagi sekalian. Ngerti maksud saya? Ya. Habis baru dengar khotbah hari ini. Nongolnya besok Senin. Senin depan gak lagi gitu loh. Karena lupa khotbah itu. Tangkap oke? Okay? Kita suka begitu loh. Ya kan? Seringkali kita merasa seperti itu. Ya, kita tahu seperti itu tapi kita tidak lakukan. Saudara sekalian, bedanya di mana? Bapak ini punya keraguan. Bapak ini tahu Tuhan banyak hal yang sudah kita kerjakan, lakukan tidak sanggup dan tidak mampu. Tapi at least dia berdoa. Dia mohon kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita juga datang ke gereja setiap minggu penuh dengan perasaan yang rasa terpaksa. Kita rasa beban dan susah luar biasa. Kita harus menyeret kaki kita berjalan suami dan sebagainya. Lalu kita rasa kita tidak dapat apa dan sebagainya. Akhirnya saudara sekalian kita rasa kita tidak membutuhkan itu. Tidak saudara sekalian. Ketika kita merasa doa itu begitu berat dan susah tidak dijawab. At least saya tetap doa. Amin. Ketika saya tidak merasa ingin berdoa, bersyukur, menyanyi, puji Tuhan dan sebagainya. At least tetap saya datang kepada Tuhan. Itu bedanya.
Ketika saya rasa saya sudah capek dan lelah untuk bisa melayani dan sebagainya, at least tetap saya melakukannya. Sekalipun mungkin semua yang saya kerjakan dan lakukan dalam pelayanan itu, kita rasa tidak ada hasilnya, helpless. But we never hopeless. Seberapa jauh kita fighting for the spiritual life anak kita. Begitu berat dan begitu susah resisten yang dia lakukan. I never give up. At least I try. Dia main-main di dalam doa makan, tetap kita doa sama mereka. Dia main-main mungkin di dalam dan sebagainya. Kita katakan, God, ya, I try and always do. Amin. Ya, itu bedanya. Cerita ini memperlihatkan kepada kita, tidak ada di antara kita yang hidup di bawah lembah kehidupan yang tidak mengalami begitu banyak chaos seperti ini. Pengikut-pengikut Tuhan bisa malu dan kadang kita bisa mempermalukan Tuhan. Mari kita terima itu sebagai sebuah hal yang kita ambil, katakan God, ya kita hidup sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, seringkali gagal untuk bisa mengerjakan ini. We need your power. Ya. Ingat baik-baik, ya. Kalimat orang tua itu ingatkan kepada kita. Anakku dirasuki setan sejak kecil. Jangan pikir dia tidak bekerja sejak anak itu kecil. Ya, ini mengingatkan kepada kita. Jikalau setan itu sudah dari kecil grooming anak kita untuk ikut dia. Amin. Perhatikan itu. Kalimat itu loh. Sejak dia kecil. Wow. And sometimes kita tidak menyadari urgensi itu. Terakhir, saya mau bandingkan bagian ini dengan apa yang menjadi persoalan yang datang di dalam diri seorang raja yang bernama Raja Asa. Coba buka 2 Tawarik 16. 2 Tawarik 16. Ayat 1 sampai 6 saya baca. Garis bawahi bagian ini. Karena persis sama sekali peristiwa itu dengan kisah ini. 2 Tawarik 16. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasa, Raja Israel melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama untuk mencegah orang keluar masuk wilayah Asa, Raja Yehuda. Asa lalu mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja, lalu mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram di atasnya, karena Aram bersekongkol dengan Israel, yang tinggal di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Lihatlah, aku kirim kepadamu emas dan perak, batalkanlah perjanjianmu dengan Baasa, Raja Israel, supaya ia undur dariku. See, that's what he do. Dia split sekutu itu dengan memberikan uang lebih banyak. You kasih berapa? Sama Baasa, segini. Gua kasih lu segini. Oke, ini yang dia lakukan. Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh kepala-kepala pasukannya menyerang kota-kota Israel. Mereka mengalahkan Iyon dan Abel-Maim dan semua tempat perbekalan kota-kota Naftali. Mendengar hal itu, Baasa berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Berhasil? Berhasil. Caranya Raja Asa berhasil. Lalu Raja Asa mengerahkan semua orang Yehuda. Mereka harus mengangkut batu dan kayu yang digunakan Baasa untuk memperkuat Rama.
ia mempergunakannya memperkuat Geba dan Mispa. Now, respon Tuhan di ayat 7-10. Pada waktu itu datanglah Hanani, seorang pelihat, kepada Asa, Raja Yehuda, dan berkata kepadanya, engkau bersandar pada Raja Aram dan tidak bersandar pada Tuhan Allahmu. Karena itu tentara Aram akan luput dari tanganmu. So you see, you miss something? Bukan saja kamu tidak bisa mengalahkan Israel. You miss the greater blessing opportunity. Engkau tidak akan bisa mengalahkan Raja Aram itu. Engkau tidak akan dapat itu lagi. Ayat 8. Ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan ingatkan. Bukankah tentara orang Ethiopia yang di bawah itu dan Libya besar jumlahnya, serta kereta dan tentaranya berkuda sangat banyak. Namun karena engkau apa? Bersandar kepada Tuhan, ia telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Sesungguhnya, ayat 9 garis bawahi, because that is the principle that always be the same, dulu, sekarang, selama-lamanya. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang tulus hatinya kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang engkau akan terus berada dalam peperangan. But what he did di ayat yang ke-10. Baca sama-sama yuk, 1, 2, ya. Maka apa? Sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab ia memang sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Let us pray. Mari saudara sekalian, hari ini kita bawa hati kita. Kembali lagi, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah ikut Tuhan begitu lama. Mungkin kita lupa, kita pikir kita sanggup melakukan semuanya karena pengalaman kita, karena uang kita, kesuksesan kita, skill kita, teknik kita. Kita sudah lupa the source of the spiritual life kita. Doa, bersandar sama Tuhan, memohon kepadanya. Bertekun dengan hati yang tulus kepadanya. Apa yang kau lakukan pada hari ini? Apakah kita terus berjuang untuk memikirkan, melakukan segala sesuatu demi untuk indahnya kehidupan, bukan saja fisik, materi bagi anak-anak kita, tapi juga kehidupan spiritual mereka dengan Tuhan. Sudahkah kita menjadi teladan dan contoh, memakai waktu, semua yang kita miliki, walaupun mungkin kita rasa itu begitu berat, tapi kita fight for it. Biar Roh Allah bekerja membangkitkan semangatmu pada pagi hari ini. Kita kehilangan begitu banyak cara mungkin, tapi kita tidak pernah kehilangan harapan. Bawa dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bawa hati kami lagi Tuhan, untuk senantiasa diperbaharui. Ketika Engkau mengkoreksi, menyadarkan, mengingatkan kami, beri hati yang rendah. Datang kepadamu menghampiri Engkau. Jangan biarkan kami kecewa dan marah kepadamu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua pada pagi hari ini dengan firman Allah ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.